Alhamdulillahillazi khalaqal basar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jassi Tholib, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sarifuddin STHI, dan yang kami hormati jemaah majelis taklim serta tamu undang yang sempat hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita bisa berkumpul di keluarga besar, di rumah kediaman keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jassi Tholib. Salawat beriring dan salam kita mohonkan kepada Allah agar tersampaikan kepada Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bagai ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, marilah kita bersama-sama bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun maksud dan tujuan kita hadir pada malam hari ini dalam rangka acara selamatan syukuran keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jassi Tholib. Semoga kita semua dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan diizinkan kami sebagai pemandu acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua Al-Fatihah khusus, ketiga pembacaan Yasin yang akan dipimpin oleh orang tua kita Bapak Marso. Yang keempat tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sarifuddin STHI, sekaligus ditutup dengan doa. Yang kelima penutup itu acara kita pada malam hari ini. Semoga acara kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita mulai, kami mohon pada bapak ibu untuk bersama-sama membacakan Al-Fatihah khusus, dan khusus pada almarhum almarhumah. Semoga almarhum almarhumah ini diterima amal ibadah semasa hidupnya, diampunkan segala dosa-dosanya, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala kuburnya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa auladina wa ustazina wa ikhwanina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kulluhum sayyul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwah almarhum Haji Ahmad Sahdi bin Haji Sulaiman, almarhumah Hayatin Nuba binti Haji As'ari, almarhumah Siti Zubaidah binti Hasim, almarhum Tholib bin Musa, almarhumah Marija binti Maudin, almarhumah Najma binti Al-Kab Puspo, almarhum Alamsa bin Muhammad Jassi Tholib, almarhumah Sri Murni binti Haji As'ari, almarhum Robin Har bin Agusti, almarhum Nur Hasan bin Nabi, almarhum Aidid bin Adam. Allahumma fillahum warhamhum wa bihim wa qanhum. Allahumma fillahum warhamhum wa bihim wa qanhum. Warfa' darajatahum wa bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah biqudratillah. Bikirabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala hajinya wa kuliyatin salihah khususan di hajal majlis wa khususan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jasidolid. Allahumma rzuq bisihah wal barakah wa salamat fid dunya wal akhirah. Bismillah bi qudratillah bi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin muhadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya pembacaan Yasin yang akan dipimpin oleh orang tua kita Bapak Marso. Pada Bapak Marso dengan hormat kami persilakan. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin wa siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil-ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا وَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ وَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من النخل وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونطق بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابر ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Bapak Masoi telah memimpin pembacaan Yasin. Baiklah hadirin wa hadirat, acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ibu Karom Ustaz Ahmad Sadibudin SDHI. Kepada Ustaz dengan hormat kami persilakan. Duduk sampai cawisan itu. Ya. Kalau cawisan Baca lame. cawisan namanya. Duduk baca lame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'
hatta iza farihu bima utu akhadhtum baghtah fa iza hum mublisun. Subhanallahul aliyyul azim. Yang kami hormati selaku tuan rumah Bapak Haji Muhammad Jasmi Kulit, keluarga besar yang kami hormati para jemaah sekalian yang sempat hadir di acara majlis taklim dan beramalan. Mudah-mudahan terkhusus kita yang hadir malam ini, semua yang kita niatkan dan semua yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah melalui malaikatnya sebagai bagian daripada ibadah yang kelak akan mendapatkan rahmat dan kerinduan darinya. Mari kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Banyak karunia rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang tampak maupun yang tersembunyi. Tanpa kita sadari, seharusnya kita mampu bersyukur kita masih dapat hidup sampai saat ini dengan karunia rahmat dan nikmatnya. Mudah-mudahan seluruh karunia nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita diberikan hidayah oleh Allah kita untuk dapat mensyukurinya, sehingga Allah akan memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW, khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi, pemimpin terbaik pilihan Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bercurah terlimpah pula segenap keluarga, zuriat, sahabat, dan termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat hadir di rumah Bapak Haji Muhammad Tulip ini dalam rangka kata silaturahim sekaligus tasyakuran, mohon didoakan untuk keluarga dari Pak Haji ini, dan juga untuk diadakan sedikit majelis taklim lah ya, cawis selama masuk itu Lampung. Kaget sebelum kututup dengan doa, silakan kaget itu diaturi kalau ada cukup dua pertanyaan baik ya, supaya ada ilmu yang kita dapat malam ini. Kajian kita malam ini tentang antara musibah dan nikmat. Ini kita alami dulu dalam hidupnya. Tak kata yang pucuk dunia ini yang bebas dari ujian. Ya, tak kata yang bebas dari ujian. Sepanjang hidup kita akan mendapatkan ujian. Makanya di dalam surah Al-Mulk ayat 2, ujian yang paling panjang itu bukan ketika kita hidup, tapi setelah kita mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kalimat itu didului dengan kami akan uji kamu dengan dijadikan oleh Allah mati dan hidup sebagai ujian bagimu untuk mengetahui siapa amal yang paling baik di antara kamu. Kenapa ayat ini didului dengan mati dan hidup? Padahal kita hidup dulu baru mati, tapi ayat itu didului dengan mati dulu baru hidup. Kenapa? Karena Allah tahu ya, hidup ini singkat, yang panjang itu setelah kita mati kan ya. Perjalanan yang panjang itu setelah kita mati, dan ujian yang paling besar, yang paling panjang itu setelah kita mati kan ya. Di kubur makanya ada sebut dengan fitnah kubur, ujian kubur, sampai kita ke hari kiamat lagi. Nah, berbicara mengenai masalah antara musibah dan nikmat ini, terkadang kita dapat musibah, terkadang kita dapat nikmat, itu biasa dalam hidup ini. Maka Allah akan menguji ya, di kehidupan dunia ini terutama ya, dengan nikmat dan dengan musibah. Bagi orang yang beriman, itu akan jadi amalan dalam. Ketika diberikan oleh Allah nikmat dia bersyukur, ketika diberi Allah musibah dia bersabar, jadi pahala kan? Nah, tapi bagi orang yang imannya tidak kuat, ketika dia diberi musibah
Dia berutuk, ketika diberi nama diam baik, dipecah nak nau. Kebanyakan Ya, cak dak nau pokoknya. Banyak itu. Jarang kalau dapat nikmat berbagi dengan uang. Tapi kalau musibah seluruh uang sekampung tahu kalau dia paling salah di dunia ni. Itu nak. Ngajak uang. Kalau salah ngajak uang. Kalau dapat nikmat diam baik, tak boleh pinta. Padahal Quran nyebutkan kalau kamu dapat nikmat wa amma bini mati rabbika hadis di surah Duha ayat 11 terakhir itu. Apabila kamu dapat nikmat, tunjuk tahu, kabar ke, ya. Aku cecepi masa Palembangnya itu. Sebar ke kita dapat nikmat itu. Kita haji undang, kita ada nikmat undang kawan kita, supaya rahmat Allah itu ngalir dalam hidup kita. Nah, ada beberapa yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan untuk itibar kita galau-galau ini, ya. Pertama, ada yang disebut dengan ibtila. Ibtila. Apa itu ibtila? Ujian. Ujian ini bisa yang lemah, bisa tidak lemah, ujian. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kosakata Arabnya ikhtibar, imtihan, bukan i'tibar ya, bukan i'tibar, ikhtibar. Kalau i'tibar pelajaran, kalau ikhtibar penyelidikan. Kita galak nyebutnya i'tibar. I'tibar itu pelajaran yang pacak kita ambil. Kalau ikhtibar penyelidikan, ya. Diselidiki oleh Allah dulu. Nah, diselidiki orang ini, ya. Diuji dulu, dijingok dulu, diselidiki dulu orang ini. Nah, ujian ini tadi ada yang lemah, ada yang tidak lemah, itu ujian. Maka di surah Anbiya ayat 35 itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kamu akan diuji dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dengan kepintaran, dengan kebodohan, ya. Dengan adanya keluarga dan dengan tak katiknya keluarga, dengan berduit, dengan buntu, itu ujian kalau kita nganggap ujian itu yang tak lemah kayak kita. Coba Nabi Ayub diuji dengan kemiskinan, ya, dari berduit jatuh melarat, peternakannya habis mati galau. Belum ada pucuk dunianya rasanya orang yang dapat ujian sebesar Nabi Ayub. Dari ado lagi tidak kati. Kalau tidak katinya memang gak wajar. Dari ado lagi tidak kati. Biasa hidup mewah, buntu. Wah itu, tapi kesian di rumah itu. Dari punya jabatan dipecat. Cak menteri kan, juga dipecat kan. Dia juga rumah itu. Biasa dihormatin, tidak dihormatin lagi. Tak nyangka juga hidupnya itu. Bisa orang nyangka pak. Itu ujian. Nah, Nabi Ayub itu dari berduit, kaya, peternakan ada, perkebunan ada, lenyap, habis galau. Termasuk orang bininya itu meninggal ke dia, cuma sikok yang sama dengan dia, itu pun masih tidak sabar. Biasa boleh. Tak diri kita, tak diri Nabi ya. Ternyata keimanan juga yang menentukan itu. Anak-anaknya banyak yang meninggal juga, rumahnya hancur. Bahkan yang lebih menyedihkan, tidak cukup sampai situ ujian Nabi Ayub ditimpa dengan korengan, penyakit kulit, ya, yang rasanya tidak katik, yang separah dia itu. Ganti obatnya lagi dan diusir dari kampung halaman. Oh ya Allah, pedih itu, itu radang pedih itu, bukan sakit badan deh, hati sakit, galau-galau sakit galau, diusir, diuji dengan itu. Nabi Sulaiman diuji juga dengan apa? Dengan kekayaan Pak Nabi Sulaiman. Coba lihat di dalam surah An-Naml ayat 40. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada aku ini, kata Nabi Sulaiman, untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Nabi Sulaiman itu Pak, tidak katik yang lebih kaya dibanding dia pucuk dunia itu. Karena sudah berdoa Nabi Sulaiman itu.
Sampai-sampai di zaman Nabi ada burung anak jadi wong kayu, Cak Nabi Sulaiman. Dicampai oleh Nabi. Kata Rasulullah, wong itu bilang, ya Allah, aku pengen ya Allah jadilah aku wong kayu. Cak Nabi Sulaiman itu. Wong itu hidup di zaman Rasulullah. Nabi sudahlah Nabi. Tak mungkin itu. Ya Rasulullah, kau tidak boleh untuk jadi wong kayu ini. Boleh baik, tapi doa kau itu sudah diduli oleh Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, jangan kau berikan kerajaan, kekayaan kepada yang lain selain aku di pucuk dunia. Di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman itu luas istananya itu, cuma jarang diceritakan. Di sebagian riwayat yang menceritakan 2 bulan perjalanan Pak. Istana Nabi Sulaiman itu 2 bulan. Nah, mana ada nggak pucuk dunia? Ada apa? Wong kayu yang cuma nyohat berhektar belum itu, ya. Luas istana Nabi Sulaiman 2 bulan perjalanan, kira-kira dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. 2 bulan. Ayo baik. Separuhnya itu dari emas, separuhnya dari perak. Lantainya. Jadi kalau menengok surga pucuk dunia, itulah surga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Dan tak sampai di situ Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah pacak menguasai bahasa hewan, pacak menguasai jin. Jin itu kalau dia tak senang dikepet, mau untal ke laut. Itu mungkin ada jadi hantu banyu itu kan. Dimasuk dalam guci Pak, ya, laung-laung jin itu Nabi Sulaiman. Makanya kadang-kadang banyak kalau ruqyah itu maco ayat-ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Sulaiman. Hebat Nabi Sulaiman itu. Nah, Nabi Sulaiman itu diuji juga. Aku ini sedang diuji, kata Nabi Sulaiman. Diuji dengan kekayaan, tapi lolos Pak. Lolos. Nabi Ayub diuji dengan kemiskinan, lolos. Benar-benar engkau adalah hamba yang paling bersabar. Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekayaan. Benar-benar engkau hamba yang bersyukur, bukan mulut baik. Nah, untuk tahu syukur dan sabar itu diuji dulu. Gitu kan pacak ngomong Pak, wong sakit. Sabar yo. Iya, karena kamu belum sakit. Benar? Sabar mak itu acara hidup. Nah, ngusuk tadi. Ya, cuman duit aku habis, silakan lo. Kita baca ngomong Pak. Kamu cabut, jadi aku kan mungkin kamu jinggo ya. Sakit kayak baru-baru tadi lagi coba-coba untuk sujud. Kalau di rumah biasanya untuk malam disuruh di kaki, di sini kan. Ujian. Iya, itu ujian. Uang yang belum pernah ngerasa ini mungkin biasa biasa Ustaz. Kalau aku Pak, katalah kawan ya, walaupun tua di pojok aku tuh pensiunan tentara. Ya berkawan lah namun walaupun tua jauh di pojok aku. Pensiunan tentara. Kita masuk rumah sakit itu operasi Pak 2 kali. Kalau besok 3 ekor. Dia ngomong, wajar Ustaz, memang sakit kan Ustaz. Apalagi tidak percaya. Nah ini kan pernah ngerasa kan. Kalau nggak pernah ngerasa, biasa baik. Itu juga kamu. Nggak ngerasa kan? Siapa yang pernah ngerasa punya besok? Belum pecah, belum berhenti dong itu. Itu nggak ketahanan lagi, operasi. Nah itu tadi. Kita pernah ngerasa. Sama cak Mbak. Biasa baik melahirkan itu. Kan kita belum pernah merasa terlahir kan? Tidak pernah melahir. Biasa begitu. Makanya kita orang yang biasa nengok dirinya melahir itu baru dia paling tidak dimerasukan apa yang dirasa itu. Ya. Nah itu namanya empati tadi. Ini ujian kan? Jadi ujian itu bisa yang lemah, bisa yang lemah. Untuk apa tadi? Untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar bersyukur, yang benar-benar bersabar, bukan sekedar ucapan. Satu, ini ujian, ibtilak namanya. Yang kedua, ada yang disebut dengan musibah. Musibah pasti tidak lemah. Musibah pasti tidak kata musibah itu lemah. Tapi kalau ujian bisa lemah, bisa. Jadi kekayaan itu adalah ujian miskin, ujian bodoh, ujian pintar, ujian sehat, ujian sakit, ujian. Jadi
Sama cak soal tuh kan, ada soal-soal mudah, ada soal-soal yang sulit ya. Lebih. Tergantung. Nah, musibah ini itu yang tidak lemah. Maka diceritakan, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu 153, 154, 155, 156, 157 itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ kata musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Muhtadun. Balik kan mulai tak tahu ini belum muhtadun. Pak RT itu mau lewat. Pak budaya yang pakai itu. Alamak aja ya. Saya kacau. Aju ragu aja. Nah itu musibah ya. Kami akan berikan cobaan, ujian bagi orang-orang yang beriman itu dengan kekurangan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ya. Jiwa itu, kekurangan jiwa itu kematian maksudnya, kekurangan harta ya. Habis ada yang kebakaran, ada yang kemalingan. Nah oke Bapak sekalian, gak usah lah kehilangan harta yang banyak. Kehilangan duit itu pegel lah Pak kalau kita tidak ridho Pak. Coba siapa yang tidak itu dia pernah kehilangan duit, nyari usaha sedikit dari kurma 5.000 ini. Kawan aku mau cek Pak, hari itu harus dapat 100.000 jadilah hilang Pak 100.000. Di pening rumah aku udah baca nanya aku udah ketemu. Untung ketemu dengan adik aku, dipinjemilah adik aku 100. Kalau untung diupayakan gitu. Kenapa nih? Hari lah sore pasti tanya oleh bini. Sedikit aku tidur di luar. Aku kecil bini kamu. Aku nih yang dari itu kali. Nah, katanya sakit kan katanya rasanya. Mukul lah yang mukul yang nembung itu. Pak, Rito itu berapa? Rito itu berapa? Kalau nak limo ya, kalau kita nak belajar itu tingkatan yang belajar kembali ke hati gitu ya. Sabar, syukur, ikhlas, tawakal, ridho. Ridho itu yang paling bawah, tapi menentukan. Coba kita hilang duit 200. Karena pernah hilang, orang asal pernah hilang. Pernah hilang, Pak. Jadi belajar. Berutuh, tidak berutuh masih hilang pula. Woi, sumpah lah kita sembah serapa dengan uang itu tadi. Belum tentu uang itu nembek. Justru lah dong. Dah tahu anak dewe. Dah tahu nya anak dewe kalau sumpah. Nah, bisa hilang. Nah, benar kan? Saya tak boleh. Senang atau kesel masih hilang kan? Sama cak kita hilang keluarga kita. Ridho tak ridho masih hilang tuh. Wah, tapi kalau kita ridho, nah itu yang jiwa kita lapang. Jadi aku mikir, kalunian hari ini yang nemukan itu memang tak terbeli dengan beras. Aku mikir, ya. Aku berharap kataku, mudah-mudahan yang nemukan duit aku tuh hari ini mungkin dia lagi perlu nak beli beras. Senang lah artinya kalau nemu itu. Belajar itu. Jadi kita tak bernilai, kita berutuk juga masih tetap hilang dalam tahap. Hilang juga mas. Nah untuk itu kita berani itu untuk belajar untuk itu. Nah, saudara yang kami hormati itu mengenai masalah musibah. Jadi musibah itu adalah sesuatu yang tidak lemah, yang tidak kita senangi lah. Nah ada yang ketiga. Ya, tadi ibtilah, musibah, kemudian tazkirah. Tazkirah ini peringatan. Nah, musibah dan ujian yang kedua tadi biasanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketika dia beriman ya,
sholatnya rajin, ibadahnya rajin, baguslah wong itu. Kemudian Allah uji dia, Allah berikan musibah dia. Ya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya tazkirah, peringatan. Peringatan ini dinjuk dengan yang wong beriman cuma agak bandel. Biasanya rajin semayang, waktu duit belum ada duit. Kalau berduit ada lagi. Jatuh Nah ini diunjuk oleh Allah dia tuh. Dijewer Tuhan, diunjuklah sakit. Nah, apalah aku sakit ini Pak. Nah, oh iya, dulu aku tuh sehat aku ke masjid. Bila aku berduit datang ke masjid. Nah, diunjukkan peringatannya itu nah. Tazkirah. Maka dalam surah Al-Mu'minun 9 itu, ya ayyuhalladzina amanu tahikum amwalukum wal a'udukum an zikrillah. Wa may ya'zalat tafaulaka mukhasir. Wahai yang beriman, janganlah harta dan keluargamu itu melalaikan kamu dalam ingat kepada Allah. Maka kita cepat. Kalau sudah ditegur oleh Allah itu cepat balik. Jangan sampai nyesel. Lemah masih ditegur oleh Allah kan? Ayo, ingat kalau dulu waktu pernah jadi orang saro dulu. Jangan galak nak jadi orang saro karena kau dulu pernah saro dulu. Ya, dulu pernah saro. Begitu jadi orang duit ngino orang saro. Ingat dulu tuh kau tuh pernah ada kate, yang semena-mena dengan lu. Dulu ada kate jabatan banyak Pak itu. Pejabat-pejabat yang sekarang ini lagi jabat itu Pak Abdul dan susah Pak itu Pak. Cuma banyak tak sadar, cuma ada yang sadar tuh. Dulu orang saro, mana yang sadar itu? Dia tahu cak mana saro nyari duit itu. Ya. Nah, jangan sampai kayak itu masih mending kan, masih diingat oleh Allah. Sama kita ingatkan kawan, ayo kami ingat ke pesantren kami tuh Canyo dagangan tuh lagi dan naik, tolong impak untuk pesantren. Oh diingat ke kawan, cak nawe kawan. Ya sudah ada apa? Nah begitu dapat musibah, bilang oh iyo, ke pesantren lah menunjuk. Makanya mohon maaf jawab sekalian sebenarnya. Impak sedekah yang kita lakukan itu tidak harus nak nunggu kita kena musibah. Kapanpun kamu itu akan membersihkan daripada harta-harta kita. Mengilah. Sedekah itu adalah untuk mendatangkan rezeki ke dalam rumah kita, mengeluarkan bala dari rumah kita. Kita ini kan keluarga kan. Kamu tapi kan as-sedekah terlalu bala. Sedekah itu nolak bala. Artinya jangan dulu nak kena bala baru sedekah. Boleh kadang-kadang mau maaf, kekeliruan kadang-kadang anaknya serempet mobil baru atau malam ini kami undang kamu galau-galau ngapo anak aku serempet mobil. Itu diserempet mobil, kalau nggak diserempet mobil sedekah tak kira-kira? Wallahu a'lam Pak. Jangan nunggu diserempet mobil ni yang baru sedekah. Nah, yang terakhir adalah azab. Nauzubillah min dzalik. Dengar lagi ngeri. Ya. Ibtila, musibah, tazkirah, azab. Apa azab itu? Lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab itu siksaan yang pedih. Bisa siksaan lahir, bisa siksaan batin. Apa siksaan itu yang diberikan kepada wong-wong yang ingkar, sudah diingatkan masih. Sampai makan kan, kenapa lah bina sakit terus ya? Padahal dia ini sholatnya rajin, sedekahnya rajin, Allah sayang dengan dia. Supaya dia ingat itu tuh ujian namun. Kalau yang tadi sholat lalu tidak sholat diberi rumah sakit, namanya tazkirah, peringatan. Ini kadang-kadang salah kaprah, jadi balik ke diri kita, salah kaprah. Di rumah sakit ngomong, aku ini mungkin diuji oleh Allah. Dulu uji menguji, dijenguk dulu. Ngatur yang jalan terus, rumah wong dibabiti, dengan wong jahat, dengan tetangga jahat, begitu sakit ngomong, aku diuji oleh Allah. Kalian sumpah wong.
Hati-hati lah. Ujian itu untuk yang beriman, tazkir itu uang yang lalai. Ya, azab itu bagi uang yang ingkar kepada Allah. Nah, ada azab yang langsung, ada yang bergoyor. Nah, ada pula dulu itu. Yang langsung itu yang kami galak nunjuk gelar kawan kami yang dai di situ tuh lain sakartum itu ya. Ya, surah Ibrahim ayat 7 itu apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur, tafsir ini. Syukur yang ado. Kalau terjemahnya bila kamu syukur kamu akan ditambah oleh nikmat. Itu terjemahannya. Tafsirnya syukur yang ado dulu. Kalau kamu bersyukur dengan yang ado, Allah sudah siapkan di pojok rumah kau tuh sudah disiapkan dulu. Cuma syukur yang ado dulu. Kalau yang ado baik tidak bersyukur, cak mano? Kalau yang ado baik tidak kita syukuri, kita tidak bisa. Tidak akan Allah tambah. Ya. Kalau nikmat yang ada baik kita syukuri, cak mana Allah nak nambah nikmat. Ya. Pasti kalah ada Haji. Yuk. Jangan dong langsung. Sambil nicah Maghrib. Oh. Ya coba sikot. Memang sikot ya baterai ini. Tinggal sikot. Sikot baterai. Oh. Sinyal cuma sikot nih. Itu berapa sinyal? Habis. Habis. Ini Wal balak dah. ini ujian. Lagi apa? Dalma lagi ini aja. Ada suaranya. Nah, ada lagi yang terakhir azab tadi ya, azab yang langsung. Ada azab yang guyur. Itu yang disebut dengan tazkiro, Pak. Tazkiro. Bukan tazkiro, apa namanya? Istidraj. Istidraj, Pernah dengar kata-kata istidraj? Ya. Istidraj itu azab yang berguyur. Dilemak ke dulu. Nah, itu ngeri, Pak. Dilemak ke dulu. Makanya, kamu semayang, aku tak semayang, masih berduit. Hati, Pak, ngomong itu. Aku zakat dah, impak dah, haji dah, ngatai wong terus. Tidak hati azab Tuhan, lemak terus hidup aku. Hati-hati. Memang sengaja dilemak Allah. Maka tuh ke surah sendiri, juga buka surah Al-An'am tadi di HP. Ayat ke-44. Falamma nazu zukiru bih, ya. Fatahna alaihi wa kullu syai' hatta iza farihu bima. Saudara-saudara yang melupakan peringatan-peringatan dari kami, orang-orang yang melupakan peringatan dari kami, maka akan kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi wong yang tekak dak galak dengar kata Allah itu ya, yang ingkar itu akan dibukakan pintu-pintu kesenangan. Diberikan pintu-pintu kesenangan itu, dilemakkan, badan disehatkan, rezeki dilancarkan, ya, dilemakkan. Mereka gembira dengan kesenangan itu. Setelah itu kami berikan azab secara tiba-tiba, ya, sehingga mereka terdiam dan berputus asa. Nah, gitu. Wah, rumah besar, 3 tahun kebakaran, Pak. Habis langsung, Pak, melamun. Ya Allah, putus asa, Pak. Ya. Biasa jabatan, naik mobil, turun mobil, fasilitas ado galo, tak dipecat uang. Habis jabatan ditarik galo, nah melamun. Saya sedikit gila ya, Pak. Jadi tuh, dia merasa, padahal di harta dia ada harta lain. Ada zakat yang harus keluarkan. Ini jomplay macam mekiannya. Ya, untuk diri dia dewek lagi susah dia untuk mengeluarkan. Jadi kita simpulkan bahwasanya mudah-mudahan apa yang ada pada kita nih, kalau udah ujian bersyukur juga masih tazkiro, ya, jangan sampai azab, nauzubillah min zalik, ya, sakit, mudah-mudahan ujian, ya, untuk Allah mengikis dosa-dosa kita. Untuk mengikis dosa-dosa kita. Allah tuh sayang dengan kita. Jadi sebelum kita mati itu Allah membersihkan kita. Ya, sakit itu jalan Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, itu
tujuan Allah. Kalau yang tazkirah tadi disakit Allah supaya dia sadar. Kalau yang azab tadi memang diberikan olehnya sakit itu supaya dia ngerasa cak mandor nyakit yang lain disakit oleh Allah juga. Nauzubillah min zalik. Ini baik dapat kita sampaikan, mudah-mudahan jadi hikmah buat kita bersama. Dan mudah-mudahan rasa syukur kita itu Allah berikan hidayah untuk dapat mengkaji lebih dalam bahwa Allah itu menjadikan syukur dan sabar dalam hidup ini pasti ada hikmah kalau bagi orang yang beriman, pasti ada hikmah kalau. Jadi tidak mungkin itu naik kelas kalau tidak diuji oleh Allah. Dan ujian kita mohon maaf masih ini Pak. Maka kadang-kadang nyingokkan anak aku tuh, ku jingok dengan Pak Bung yang nak kati. Anak aku bawa Pak, ku jingok dengan nak kati. Ketika kita berapa tentang materi masih banyak yang nak kati. Kita dah ngomong ke duit 2.000 di tangan kita itu mungkin tak berharga, tapi bagi yang nak makan Pak, yang di kantong dia ini kan dah minta 1.000, 2.000 yang lain ngamen di bawah kan ada minta kan, berkumpul dia Pak. Kita unjuk 2.000. Makasih Pak Haji ya, mudah-mudahan Pak Haji berangkat lagi, karena kita belum haji Pak. Oh doanya panjang ya doa kita. Alhamdulillah. Begitu kita unjuk 2.000, lari dia nyari tempat yang nasi serba 10.000. Kira sekarang ini nyari. Waktu itu masih 10.000, 8 baca namanya nasi itu kalau tak cukup. Kita juga bukan main doanya. Cuma kita ni kadang-kadang agak hilangkan amal kita dulu, oleh bos kolok mulut ni. Mudah-mudahan pergi haji, doa kau lah. Besok nak minta lagi. Mulut ini 10. Sudah. Enggak sudah. Jadi kita tuh seperti itu. Yang sampai kita menghilangkan pahala kita. Terus sekarang kita hormati, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Suhu kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita kepada Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke pertanyaan, mengucapkan terima kasih dulu kepada Kanda Bapak M. Jasitolib yang sudah memberikan ruang bagi kita untuk nambah ilmu, dan juga terima kasih juga kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Sarifuddin STHI yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita. Dan juga sebelum masuk pertanyaan, sebelum masuk pertanyaan ini, mohon izin kami juga akan menyampaikan sedikit informasi karena jiran tetangga di sini kan diundang juga, jadi kami menyampaikan sedikit informasi bahwa Al-Ustaz Ahmad Sarifuddin ini ada SPAI, ini adalah seperti kita ketahui pembina di Yayasan Majelis Pencinta Al-Quran Asy-Syarif. Nah, Majelis Pencinta Al-Quran Asy-Syarif ini jadwal rutinnya informasi, kalau ada yang kepengen gabung kan info ini, jadwal rutinnya malam Senin di Masjid Musyawarah, materi belajar ngaji tilawah. Malam Selasa masih di Masjid Musyawarah. Malam Selasa di Masjid Musyawarah materi tilawah ya. Nah, malam Rabu masih di Masjid Musyawarah materi belajar dakwah, dai, kata sambutan, khotib, ma'asyirol tuh. Kemudian malam Kamis di tempat kediaman Ketua Majelis Asri Murni belajar ilmu fikih diselingi dengan hafalan ayat dan hadis.
malam Jumat, malam ini seyogianya kita di tempat saudara Andi Sumarlin materi berjanji, cuman kita alih ke sini cawisan lah caknya tuh kan. Malam Sabtu kita libur, malam Minggu belajar Al-Fatihah, mengkukai bacaan Al-Fatihah itu di musola Babul Iman Lorong Aman 1. Malam Senin libur lagi. Nah, informasi kalau yang nak gabung. Lalu ada informasi yang kedua juga, alhamdulillah Majelis Pencinta Al-Quran Syarif ini pembinanya Al-Ustaz Ahmad Syarifudin STHI, ketuanya wong kampung kita ini, ketua Majelis Pencinta Al-Quran Syarif Saudara Asri Budi, dan bendaharanya itu ada Saudara Herman di Macan Lindungan. Nah, sekarang dalam proses pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Majelis Pencinta Al-Quran Syarif, lokasinya di Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru. Alhamdulillah ada tanah wakaf dari bendahara itu Saudara Haji Herman Abdul Hamid. Jadi sekarang dalam proses pembangunan. Bagi yang kepengen bagi rezeki, investasi akhirat, boleh nyumbang dalam bentuk duit ataupun material bangunan. Kami sangat mengharap kalau ada yang nak nyumbang dipersilahkan, atau guru dari atau ustaz tadi sebagai investasi akhirat. Boleh dengan ustaz selaku pembina, boleh dengan Asri Buni selaku ketua, boleh juga dengan Saudara Herman selaku bendahara. Nah, itu informasi. Masuk ke pertanyaan. Sebelum masuk pertanyaan juga nanti awali dulu juga. Materi ini sekaligus melancar ke materi kita malam Kamis. Salah satunya adalah hafalan ayat dan hadis. Nah, kami ingin menyampaikan satu ayat yang kita hafal, yaitu yang dibahas oleh guru kita tadi, Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mengalami mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami uji dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Nah, aku cak apalnya, ya kan memang hafalan. Nah, itulah manfaatnya, memang hafalan. Kami nyetor, tiap malam kami nyetor dari guru ini. Jadi hafalan. Ini hubungannya materi Ustaz malam ini yaitu tentang syukur dan tentang ujian. Nah, yang nak kami tanya ke ini kan, apakah seluruh manusia itu tidak terlepas dari ujian, dan ada apa bedanya antara ujian dengan godaan? Nah, ini maksudnya nak lari lagi ke pertanyaan aku sebelumnya pernah bertanya dengan Ustaz. Apa kemarin tuh karena yang Al-Baqarah ayat 30 itu tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang pemimpin di muka bumi ini. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, itu Nabi Adam itu diciptakan, ya Tuhan berembuk dengan malaikat, ngomong dengan malaikat aku nak cipta ke bumi ini, khalifah di muka bumi ini kan, kata jemaah itu. Artinya apakah Nabi Adam itu memang sudah dalam skenario Tuhan, itu maksudnya dalam skenario Allah itu diciptakan itu karena kata-katanya fil ardi, di bumi. Nah, padahal sebelum dia diturunkan itu, dia itu di mana tempatnya itu kan? Setelah dia tergoda, nah itu maksud aku tergoda akan disambung dengan ujian. Tergoda makan buah duwiko itu, nah dicampaklah ke bumi. Padahal di ayat itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi seolah-olah maksud aku tuh sekedar skenario baik, memang tujuan dia sudah sampai ke bumi. Itu maksud aku kan.
Nah, apakah itu termasuk juga ujian yang dialami oleh Nabi Adam itu yang makan buah holdi tadi? Dan mohon penjelasan dari guru kita. Demikian saja, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ya. Ma asabal musibah illa biiznillah. Tak katik di pucuk dunia ini musibah tanpa izin Allah. Jadi seluruhnya itu sudah Allah tetapkan sebenarnya. Bahkan bumi ini kan sudah ada. Bumi ini sudah ada. Tak mungkin bumi tidak katik. Karena sebelum Nabi Adam itu sudah ada makhluk yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ada makhluk yang namanya Hin dan Bin. Hin dan Bin. Jadi sekelompok makhluk sikut nama itu, kelompok itu bernama Hin, kelompok itu bernama Bin. Mereka itu berperang, saling berperang sehingga menimbulkan korban. Alhasil ada dua pendapat para mufassir mengatakan mereka dihanguskan, dihancurkan oleh jin. Satu lagi mereka dihancurkan oleh para malaikat. Makanya ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, ya, untuk menjadi khalifah pengganti, khalifah itu kan pengganti. Tapi sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Malaikat protes kan. Untuk apa menciptakan manusia itu? Kalau bahkan lagi merusak di muka bumi ini. Aku lebih tahu, kata Allah. Tidak. Aku lebih tahu. Pengetahuan Allah itu ya bukan seperti pengetahuan kita. Allah melihat dengan penglihatan. Kalau kita melihat dengan indera kita, Allah mendengar dengan yang maha mendengar, dengan pendengarannya. Kita mendengar dengan telinga. Seperti itu kan? Jadi beda. Jadi kesimpulannya yang pertama aja, seluruh itu sudah Allah atur, sudah dari Allah Taala. Memang sengaja Allah untuk menjadikan khalifah Nabi Adam itu. Dengan berbagai macam entah cobaan, entah ujian. Nah, ketika kita bahas masa cobaan dan ujian, ya, ini ibtilah. Ya. Kata-kata godaan itu identik, di situ ada pengaruh setan di dalamnya. Kita ini kan 4 yang membuat kita terjerumus dalam hidup ini. Pertama, setan. Kedua, hawa nafsu. Ketiga, pergaulan yang jahat. Yang keempat, dunia dan segala yang pengaruh dunia. 4 itu yang membuat kita bisa menjadi sesat. Ya kan? Setan, tidak nyebut iblis ya. Setan. Ya. Yang menggoda. Godaan itu bisa terjadi oleh setan yang berbentuk jin maupun setan yang berbentuk manusia. Nah, tapi kalau ujian itu banyak. Ujian itu banyak. Isu harta, ya. Kalau nggak pengertian ya, bukan semata-mata godaan dari manusia, pacak harta, pacak pangkat, itu ujian tuh. Ya kan? Tapi kalau godaan, makanya itu ada campur tangan setan di sana. Makanya kamu kalau baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah tidak dari ujian, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya Nabi Adam itu digoda. Setelah dia di pucuk dunia ini baru mengalami ujian. Di sana belum ada godaan. Diuji kita di pucuk dunia ini. Kalau di surga tidak diuji apa di surga? Di surga itu pembalasan. Maka disebut godaan. Digoda oleh iblis itu ya. Laknatullah alaihi. Betul ya? Masuk lagi. RT. Lanjuti. Ujian tambah marah lebih ini kalau. Kalau kata lagi nak tutup dengan doa aja tuh. Oh deh.
Pengalaman lama kan tertentu tuh tahu. Di lu kan tanya. Bang Di, ada Bang Di? Ada. Oh, Bang Di, Bang Di. Nah, dia nak mic. Nanti. Dia nak mic, kamu tanya dia. Doa lah Ustaz. Mungkin kalau tadi lagi yang ditanyakan, ini memang diberikan ruang waktu oleh Pak Haji ya. Kali ini cawisan, cuma sih Pak Acar Yasin ya dong. Jadi diberi ruang waktu untuk itu yang disebut cawisan. Apa sih ngopi gitu kan sambung lagi. Iya. Oke, kita doa mudah-mudahan pertemuan kita malam ini akan dibimbing oleh Allah dalam hidayah, rahmat dan barokahnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, alazim wal khair qayyim wa natubu ilayhi wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في هذا المجلس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصحة والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل وأوصل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين مع الدعاء في هذا المجلس هدية منا وصلة وبركة شاملة خصوصا إلى أرواح المرحوم Haji Ahmad Syahdi bin Haji Sulaiman, almarhumah Hayat bin Nubah binti Haji As-Sa'ari, almarhumah Siti Zubaidah binti Hasim, almarhum Tulib bin Musa, almarhumah Maija binti Maudid, almarhumah Najuzuma binti Al-Qab Spor, almarhum Alam Syah bin Muhammad Jasi Tulib, almarhumah Sri Murni binti Haji As-Sa'ari, almarhum Robintiar bin Agus Cik, almarhum Nur Hasan bin Habib, almarhum Aidid bin Adam. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum warfa' darajatahum wa'idhum min adzabil qabr wa min adzabil nar wa adkhilhum jannah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi inzil qudratillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darikis saqa wa su'il qada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhina Muhammad Haji Jasib Tulib bisihha wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ij'al lana abdan syakura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan tausiah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tausiah ini. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.